Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Sentari dengan NIM 2223290046 dengan prodi Program Studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 5C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari dosen pemangku Bapak Median Heriadi MPD. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi. Yang pertama yaitu pengertian silabus dan RPP. Silabus adalah suatu rencana keseluruhan pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, subpokok, bahan pokok, metode, strategi yang ingin dicapai, di mana silabus ini juga berfungsi sebagai panduan dalam RPP untuk menentukan materi. Yang kedua ada pengertian RPP. RPP ini ialah rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengertian dari RPP ini sendiri ialah dokumen yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, di mana RPP ini ialah sebagai panduan guru yang sistematis, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah serta perencanaan yang ingin kita lakukan dalam proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir. Di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan dari silabus dan RPP. Yang pertama, silabus itu bentuknya lebih singkat dan umum. Yang kedua, sedangkan RPP bentuknya rinci dan jelas. Yang kedua, silabus ini hanya berisi tentang strategi, metode, penilaian, serta progres yang ingin dicapai. Sedangkan RPP ini yang berisi tentang langkah-langkah proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Jadi, perbedaan dari RPP dan silabus ini ialah isi dan juga cara pembuatannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Prota dan Promes, di mana Prota ini ialah program tahunan. Pengertian dari Prota ini ialah suatu rencana umum yang menggambarkan alokasi waktu dan kompetensi dasar dalam capaian proses pembelajaran dalam 1 tahun, di mana Prota ini juga berfungsi agar guru dapat mengatur waktu secara efektif agar kurikulum atau materi pada tahun itu dapat tersampaikan dengan secara keseluruhan. Di mana pengertian Promes ialah rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas selama 1 semester, di mana Promes ini sebagai panduan yang memuat alokasi waktu, materi, metode, dan strategi yang ingin dicapai. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Prota dan Promes, di mana tujuan Prota dan Promes ini untuk membantu guru merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola kelas secara efektif dan efisien. Dan juga Prota dan Promes ini juga dapat memberikan panduan yang sistematis kepada guru. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan dari perkembangan moral dan karakter, di mana tujuan perencanaan perkembangan moral dan karakter ini adalah untuk mendidik peserta didik agar memiliki nilai-nilai etika, agar memiliki perilaku yang sopan, agar memiliki perilaku yang disiplin, bertanggung jawab, dan tegas. Contohnya itu kita memberikan contoh kepada peserta didik, yaitu di mana kita memberikan contoh secara nyata. Misalnya kita menghadapi guru dan siswa yang sedang lewat. Itu gimana caranya kita bersikap sopan kepada guru tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu kontekstualisasi pengajaran, di mana tujuan perencanaan ini adalah untuk mengajarkan siswa bukan hanya tentang pengetahuan saja, tetapi dapat menerapkannya secara nyata.
Contohnya saat kita magang di dalam suatu sekolah, kita selama ini hanya mendengarkan perkataan dari dosen saja, gimana caranya mengajar, gimana caranya mendidik anak. Nah, di sini kita akan mengajarkan siswa itu gimana berhadapan langsung secara nyata dan menerapkan pelajaran itu secara nyata. Yang terakhir ada literasi digital. Tujuan perencanaan literasi digital ini ialah kita agar untuk dapat menggunakan media atau media literasi digital dapat digunakan dengan baik, di mana pembelajaran perencanaan literasi digital ini agar peserta didik tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran yang perkembangan zaman terus ada. Jadi, literasi digital ini ialah agar peserta didik dapat menggunakan media tersebut. Contohnya saat pelatihan penggunaan media pembelajaran Canva. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.